Shalom semuanya. Salam. Kok lemes salamnya? Kenapa ini kedinginan ya? Enggak ya, udah biasa ya di sini ya, dingin ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya bisa berada lagi di sini. Amin. Saya harap setelah firman sore hari ini masih mencintai saya ya. Amin. Amin. Haleluya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita satu dalam doa. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih karena kembali Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau terima firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Karena kami tahu itu adalah kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau urapi setiap daripada kami yang berada di sini Tuhan. Agar perkataan-Mu, agar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Yes, haleluya. Oke, oh thank you Kayla. I don't have to do this ya. Oke, malam hari ini judul yang saya ambil adalah all out. Sudah tahu pasti ya artinya apa ya? Sudah tahu? Surely you know what's that meaning all out ya. Jadi saya nggak usah khotbah ya. Sudah sudah selesai enggak ya? Oke. Senggol kanan kirinya dong, bilang all out. Yuk all out yuk. All out, yuk all out ya. Haleluya, amin. Gampang ngomongnya, melakukannya? Bukan saya yang ngomong loh ya. Bisa, amin ya. Seperti yang Pak Arifin tadi katakan, kalau bulan ini temanya loving God. Ya, pasti kita sudah tahu mencintai Tuhan. Dari kata dasarnya apa? Cinta. Wow. Udah kayak balik lagi ke Valentine Day ya. Mau balik lagi enggak Februari, enggak kan? Loving God, mencintai Tuhan. Wah, kalau kita ngomong cinta, itu berarti kita ngomong hubungan. Ya enggak? We cannot say I love you if you don't know that person. Benar enggak? Masa saya mau, kalau ditanya bulu sih, cinta enggak sama suaminya? Ya cinta lah, masa enggak cinta? Tapi kalau saya ditanya, cinta enggak sama Bambang? Yang Bambang yang mana? Kan saya enggak tahu. Jangan-jangan suaminya orang, ya enggak mungkin saya bilang cinta sama Bambang, ya kan? Jadi kalau kita bicara sama loving God, berarti kita punya hubungan dengan yang ngomong sebelah sini, yang sini. Haleluya, yes. Berarti kita mencintai Tuhan. When we say we loving God, it means we have relation with God. It means we know Him personally, so that we can say I love you God. Ya kan? Kalau enggak punya relation, ya kita enggak bisa ngomong I love you. Ya, seperti itu. Seperti Pak Arifin tadi katakan. Dari kata Greek agape. Ya. Cinta secara simpelnya cinta yang tidak bersyarat dari Tuhan. Ya. Lebih detailnya lagi, ini saya ambil bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu lebih kena ya meaningnya ya. Agape is the highest form of love from God to man and of man to God. Oke, di sini ya. That embraces a profound sacrificial love that transcends and persists regardless of circumstance. Wow, kalau kita mengerti artinya ini dalam banget ya, benar enggak? Baca lagi, highest form, yang tertinggi, cinta Tuhan itu yang paling tinggi, yang paling luar biasa kepada manusia, ya. Yang harus ada sacrificial, seperti sacrificial love, seperti cinta yang siap untuk berkorban. Seperti itu. Oke? That transcends and persists. Wow. Di sini luar biasa. Saya ambil note-nya itu transcends and persists. Transcends itu be or go beyond the range or limit. Jadi transcend itu beyond the limit,
melewati limit, batas-batas itu dilewati. Jadi nggak ada batasnya. Ya. Or be greater than something ordinary. Atau lebih dari yang biasa-biasa saja. Karena apa? Dia melewati semua limit-limit itu. Kemudian persist is continue in opinion or course of action despite of difficulty or opposition. Makanya tadi dibilang regardless of circumstance. Wow. Cintanya tuh sungguh luar biasa ya. Kalau kita manusia tuh cinta tuh biasanya terbatas. Ya apa enggak? Enggak apa ya? Hari ini cinta, besok maybe, besok lagi udah enggak. Nah, itu, ya kan? Tapi kalau Tuhan cintanya itu dulu, sekarang dan selamanya itu sama. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan tetap cinta sama kita. Why? Because God is yes. Jadi memang Tuhan itu cinta. His nature is love. Dia nggak bisa mencintai kita. Jadi malam hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi ya tentang mencintai Tuhan. Kita nggak bisa cuma ngomong I love you God, I love you God, I love you God, tapi kita tidak benar-benar sungguh-sungguh mengatakannya. Ya, jadi memang yang tahu siapa? Antara kita sama Tuhan, ya kan? Kalau secara manusia, oh iya dia cinta sama Tuhan. Kenapa? Dia sering loh katakan I love you God, I love God, I love Jesus. Tapi yang tahu isi hati kita siapa? Tuhan. Even suami kita sekalipun yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah sama kita belum tentu mengerti seluruh isi hati kita. Benar ya? Selalu ada aja yang disimpan. Pasti itu, saya juga begitu. Gak bisa ngasih tahu semuanya, tuh kadang masih ada di rem-rem dikit gitu ya. Tapi itulah manusia. Kita itu ada terbatas. Tapi kalau cinta Tuhan itu gak terbatas. Cinta antara ibu dan anak juga terbatas. Cinta antara anak dan orang tua juga terbatas. Ya, we cannot give all, no. Under circumstances itu tadi ya. Melihat situasinya dulu nih, kalau anak saya baik, ya saya sayang. Tapi lah anak saya mulai bandel, ya nggak tak sayang. Nah itu manusia ya. Tapi Tuhan nggak. Meskipun kita anak-anaknya itu terkadang bandel, Tuhan tetap sayang loh. Bahkan Tuhan tuh kasih Tuhan Yesus loh buat kita. Buat apa? Orang kita bandel kok. Buat apa coba? Buat nyelamatin kita ini loh. Iya kan? Kalau Tuhan gak sayang sama kita, ya biarin aja. Habis, hilang. Sudah. Ya, jadi seperti itu. Sungguh luar biasa. Kita harus tahu kalau Tuhan mencintai kita itu tanpa syarat. Apapun yang terjadi. Jadi cinta yang terbaik yang melebihi batasan-batasan yang diberikan kepada kita secara terus menerus apapun yang terjadi. Continual love. Wah, makanya kenapa saya itu selalu banyak orang yang bertanya, kamu kok setiap nyanyi itu selalu nangis, kenapa sedih ta? Saya bilang enggak, karena saya itu selalu bersyukur, karena apa? Saya itu ada di sini cuma karena cinta Tuhan, cinta kasih Tuhan, itu aja, bukan karena saya atau apa, no. Cuma karena cinta Tuhan itu begitu cinta sama saya, makanya saya ada di sini ya. Jadi seperti itu, jadi jangan pernah meremehkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita itu manusia itu selalu cenderung menerima dulu baru memberi. Ya apa enggak? Yang ngomong sebelah sini sekarang. Tadi sebelah sana, sekarang sebelah sini. Terus manusia itu selalu melihat buktinya dulu baru percaya. Ya kan? If I give something to Kayla, pasti dia, oh I love you tante. Pasti begitu ya. But maybe one day I don't give something to her, maybe for her birthday, then she say like, I don't think Tante Lucy love me anymore. Bisa seperti itu ya. Jadi memang manusia tuh selalu mau menerima dulu sebelum memberi. Kita tidak sadar kalau dari awal penciptaan kita Tuhan itu sudah memberi. Terus. Kita dalam dosa pun Tuhan masih memberi. Kenapa? Karena Tuhan itu cinta.
Karena Tuhan itu panjang. Amin. Ya kan? Apa Tuhan bisa marah enggak? Haleluya. Tuhan bisa marah ya. Ingat ya. Ingat ya. Sodom Gomora dihancurkan Tuhan, ya kan? Malah kalau kita balik di kejadian Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan nanya, kamu di mana? Tuhan sebenarnya itu rada kesal, tapi dia tahu sebenarnya ya apa yang telah dilakukan. That's why dia bilang, what have you done? Jadi kan Tuhan sudah tahu, ya kan? Tapi sebelum dia mengeluarkan manusia dari Taman Eden, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menutupi manusia. Lah itu loh, sudah salah, berbuat dosa, masih ditutupi sama Tuhan. Ya kan? Itu luar biasa loh. Sodom dan Gomora gimana? Antara Abraham bargaining sama Tuhan. Tuhan kalau ada 100 gimana? Kalau ada 50 gimana? Kalau ada 30, 20 sampai ada 10. Tuhan bilang kalau ada 10 orang beriman, aku tidak akan hancurkan Sodom dan Gomora. Akhirnya apa? Keluarganya Lot, ya kan, yang diselamatkan. Tapi setelah itu ada ceritanya lagi. Nanti baca di Kejadian kalau mau tahu ceritanya, seru banget. Tapi dari situ kita tahu Tuhan itu cintanya nggak terbatas loh. Meskipun Tuhan memiliki rencana untuk misalnya menghukum atau memperingati kita, tapi peringatan Tuhan itu selalu diberikan terlebih dahulu pada kita. Ya apa enggak? Iya, Tuhan itu nggak pernah tiba-tiba mukul kita atau marah sama kita. Tuhan itu pasti memberikan peringatan, nggak tahu lewat seseorang atau lewat firman atau lewat puji-pujian atau lewat apa yang Tuhan mau bicara kepada kita. Tuhan selalu kasih peringatan kepada kita. Jadi kita ini yang diciptakan sama Tuhan sudah selayaknya kalau mencintai Tuhan. Jangan kalau kita lagi keadaan baik, banyak berkat, ya kan? Pekerjaan sukses, sekolah ciami, baru kita cinta Tuhan. Oh, I love you God because kamu kasih saya kerjaan bagus banget. No. Justru bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau keadaan kita sedang tidak. Dalam segala hal mengucap syukur. Amin. Yes. Jadi apakah kita sudah mengenal siapa Tuhan yang kita sembah? Itu saya selalu bertanya seperti itu. Apakah saya sudah membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya? Apakah saya sudah sepenuh hati mencintai Tuhan? Perkataan sepenuh hati itu berarti secara semuanya hati kita tuh mencintai Tuhan memang. Gak pura-pura. Kita bisa berkata kalau pas nyanyi I love you Lord. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Kecuali Tuhan, ya. Tapi pikiran kita melayang kemana-mana, saya juga nggak tahu. Cuman Tuhan yang tahu. Jadi perkataan loving is very, very, very deep dan kita harus perhatikan itu, ya kan? Saya teringat waktu saya menuliskan ini bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus itu sampai disalib. Sebelum disalib menerima cambukan itu, saya itu udah mau nangis karena apa kok seperti itu. Begitu besarnya loh cintanya itu. Disalib itu kan untuk kriminal. Tuhan loh tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi mau disalib. Karena apa? Cinta. Balik lagi ke cinta. We will do anything for person that we love. Yes? But for the person that we don't love or the person that we don't know, we don't want to do anything. Ya kan? Tapi Tuhan tidak seperti itu. Makanya kita belajar malam hari ini benar-benar bagaimana kita mencintai Tuhan. Luar biasa ya. Jadi mungkin judulnya simple, loving God. Tapi kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan itu gak habis-habis cinta kasih Tuhan itu pada kita ya. Seperti itu. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan bagaimana kita mencintai Tuhan. Seperti tadi Pastor Arifin katakan, menuruti perintah-perintahnya, ya kan? Seperti itu. Menuruti perintah Tuhan, seperti kita
rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, memuji-muji Tuhan, ikut komsel. Yang udah mulai rajin ikut komsel, haleluya, puji Tuhan, ya kan? Kemudian di dalam setiap perkataan tingkah laku kita selalu memuliakan Tuhan. Itu cara kita menunjukkan cinta kasih Tuhan, iya, tapi itu bukan bukti yang mutlak. Karena apa? Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita membaca atau datang ke gereja, itu terkadang bisa menjadi seperti rutinitas. Nah itu ya, kita jangan sampai terperangkap di rutinitas itu. Jadi ketika kita melakukan, itu benar-benar karena kita mencintai Tuhan, karena kita mau menyembah Tuhan. Jadi jangan sampai kita terperangkap ke dalam rutinitas itu. Kita malam ini yuk belajar sama-sama ya. Bagaimana kita mencintai Tuhan dengan benar. Semuanya itu baik, yes. Tuhan itu senang sekali kalau kita baca Alkitab, memuji Tuhan, berdoa. Kenapa? Itu cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Cara kita mengenal Tuhan. Seperti itu, cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita melakukan semua itu, Tuhan itu pasti disenangkan. Pasti itu, ya. Seperti itu. Malam ini saya cuma membahas 3 hal. Bagaimana kita juga bisa membalas cinta kasih Tuhan. Hal-hal apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa membalas cinta kasih Tuhan. Yang pertama adalah kita harus membuka hati kita untuk Tuhan. Don't say you love God if you don't open your heart. Jangan ngomong saya cinta Tuhan tapi hati kita masih keras kayak batu. Itu sama aja kita bohong sama Tuhan. Kita ngomong I love you ke suami kita, tapi kelakuan kita beda. No. Apa hubungannya membuka hati dengan membalas cinta Tuhan? Apa hubungannya? Kalau kita membuka hati kita, itu berarti Tuhan yang ada di dalam kita yang menjadi seperti pujian tadi dinyanyikan, center of my life. Kalau hati kita masih keras, berarti kitanya yang jadi center. Iya apa enggak? Iyanya berat. Yes, ya kan? Seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang I love you God, itu berarti kita sudah membuka hati kita. Kita gak boleh lagi keras. Kita gak boleh lagi bandel. Ingat perjalanan bangsa Israel, ya, keluar dari tanah Kanaan. Mereka kenapa sampai 40 tahun muter-muter? Padahal sebenarnya bisa cuma 40 hari. Perjalanan mereka menuju tanah Kanaan itu cuma 40 hari. Tapi ini kok muter-muter sampai 40 tahun. Karena hatinya keras banget. Jadi jangan keraskan hati, buka hati. Oke, di Yesaya 45 ayat 9 dikatakan, yuk kita baca sama-sama, kelihatan enggak ya? Kelihatan, oke, 1, 2, 3. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Amin. Tadi Pastor Arifin juga bilang, kita itu harus menempel pada pokoknya. Di Yesaya, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tukang periuk, bagaimana mereka membuat periuk tersebut. Ada prosesnya, ya. Dari mulai milih tanah liatnya. Apakah tanah liat sembarangan ya dipakai untuk bikin periuk? Enggak. Tanah liat itu harus bagus kualitasnya. Harus bersih dari kerikil-kerikil itu. Kalau enggak, waktu dia dibentuk dia enggak jadi bagus. Ya makanya kenapa ada periuk atau keramik yang harganya mahal, ada yang enggak terlalu mahal. Karena memang dari kualitasnya itu kita harus membayar harganya ya. Seperti itu. Jadi kalau sudah dipilih nih tanah liatnya, kemudian ada prosesnya kan, diuleni dulu sama yang bikin periuk tukang periuknya, ya kan. Setelah itu diproses, dibentuk
Setelah itu dibakar. Setelah dibakar didiemin. Nanti kalau mau dikasih color baru dikerjain lagi. Jadi ada prosesnya. Enggak langsung jadi, enggak. Ya. Jadi kalau kita bisa mengeraskan hati kepada Tuhan, kita nggak mau nurut sama Tuhan, kita nggak mau dibentuk sama Tuhan. Kita harus bertanya sama diri kita sendiri, what's going on? Tuhan bicara di sini, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Ini peringatan yang cukup keras loh. Kalau kita mau benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Celaka kita. Kalau kita nggak mau menuruti pembentuk kita. Celaka kita kalau kita nggak mau membuka hati buat Tuhan. Celaka kita kalau kita nggak mau menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Siapa kita ini? Firman bilang apa? Sehari saja hilang. Sehari aja layu kita itu. Jadi jangan bertinggi hati, jangan sombong. Mengatakan aku bisa. Ini karena aku. Ini karena kepandaianku, kekayaanku, kecantikanku, keahlianku. No. Ya. Jadi kalau kita mau membuka hati, begitu kita membuka hati, ketika kita membuka hati, kita datang dengan segala kerendahan hati ke hadirat Tuhan. Orang tidak akan bisa membuka hati kalau dia masih sombong. Gak bisa. Jadi istilahnya gini, kalau kita bertamu ke rumah orang, orangnya buka pintunya dikit, kita tahu kan tandanya apa, ya. Berarti kita nggak boleh masuk dong, ya kan? Tapi kalau kita datang ke rumah orang, terus dia buka, welcome, come in. Loh, yang datang kan juga seneng, wah orangnya ramah nih, masuk aku, ya kan? Ya seperti itu juga, karena Tuhan itu nggak pernah lo maksa kita, no. Tuhan itu mau kita yang datang dengan segala kerelaan hati kita. Apa Tuhan bisa maksa? Bisa, tapi Tuhan gak mau. No, it have to become from you. It have to become from us. Makanya kenapa tadi dibilang kalau kita masih gak mau membuka hati, berarti kita masih sombong. Siapa kita ini? Sombong di hadirat Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil sekarang, hilang kita, sudah. Yes. Jadi jangan pernah kita memegahkan diri di hadirat Tuhan. Tuhan bilang celaka kita. Ya, amin. Yuk kita buka hati kita malam hari ini. Jangan keraskan hati kita ya. Buka hati untuk Tuhan. Karena kita tahu kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, oke, yang kedua, thank you Kay, mencintai Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ayatnya ada di Lukas 10 ayat 27. Ayo kita sama-sama baca 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow. Love the Lord your God with all your heart. God didn't say with quarter of your heart. God didn't say half of your heart. God didn't say 3/4 of your heart. God said with all your heart. Jadi kalau kita belum sepenuh hati mencintai Tuhan, berarti kita belum mencintai Tuhan. Jadi jangan berkata I love you Lord, no. Ya, malam hari ini kita tahu Tuhan berkata di firman-Nya bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kenapa? Karena kita itu daging yang ya
Kenapa? Karena terkadang kita sudah dalam posisi wena, sudah dalam posisi nyaman, sudah dalam posisi diberkati, lupa. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap kekuatan kita, berarti kita berusaha terus. Seperti cinta Tuhan tadi itu loh, yang continually, konsisten terus mencintai kita. Dan kita juga harusnya seperti itu. Kalau dalam keadaan enak, dapat berkat, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Kalau dalam keadaan menghadapi cobaan gimana? Wes, gak Tuhan-Tuhanan. Banyak loh yang seperti itu. Di sini gak ada, semuanya baik, haleluya, amin. Iya, ya, banyak. Ketika suami saya tidak ada kerjaan, dia bilang sama saya, don't give to church. Betul, we tithe. Saya bilang no. If you don't want to give, it's up to you. But I give from what you gave me, I give. Tuhan lu cukupkan sampai sekarang. Amin. Begitu kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan, celaka kita. Gak bisa kita hitung-hitungan sama Tuhan. Bagaimana kita bisa membayar nyawanya yang di kayu salib itu? Apa kita mau mati? Tuhan gak minta kita mati kok. No. Tuhan cuma minta love me with all your heart, with all your soul. Itu aja loh yang diminta sama Tuhan. Enggak, Tuhan gak minta nyawa kita kok. Malah Tuhan itu mau kita itu terus ada, terus hidup. Karena apa? Kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Ya. Jadi kalau kita sudah tadi membuka hati dan kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, itu berarti kita benar-benar mencintai Tuhan karena apa? Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak bisa merubah orang yang masih keras karena Tuhan bukan Tuhan yang memaksa. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Saya tidak catat di sini, ada ayatnya ya. Di Wahyu 3 ayat 20. Oke, would you mind to put it on the screen? Ini bukti kenapa Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa. Jadi saya nggak cuma omong, Tuhan nggak maksa, tapi Tuhan sendiri yang bilang ya. Tuhan catat di Alkitab. Kita baca bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang, behold, I stand at the door, knock. Behold, wow. Tuhan itu loh knocking our door. Tuhan itu knocking every one of us. Hello? Anybody hear me? Anybody wanna open the door for me? He knock first. Dia bukan Tuhan yang memaksa kita. Semuanya itu kita. Ya, amin. Kalau kita mendengar suaranya dan membuka pintu, He will come and eat. Dan ia akan makan bersama-sama dengan kita. Wow. Bagaimana ya? Kalau kita didatangin presiden aja, wah repotnya itu pasti sudah seperti apa ya? Mungkin kalau di pinggir jalan ada yang nggak bagus itu pasti udah kayak di Indonesia diobrai semua ya itu ya. Dibersihin jalan-jalan. Kenapa? Pak Jokowi mau lewat, ya kan? Ini loh Tuhan Yesus yang mau masuk loh. Tuhan bilang, aku mengetok. Tuhan itu menginginkan kita untuk mencintai Tuhan tidak dengan paksaan. Luar biasa ya, gak suka maksa. Kalau manusia kita tuh suka maksa kadang. Tuhan,
kamu masa gak dengar doaku Tuhan? Giliran Tuhan gak jawab doanya, Tuhan kenapa kamu gak baik? Ya kan? Itu loh kita. Jadi kita itu memang harus benar-benar mengerti karakter Tuhan kita itu seperti apa. Kita harus belajar untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Usahakan dengan segala kekuatanmu. Ya, jadi nggak cuma sekedar omongan, nggak sekedar lip service, no. Do it, prove it. Kalau malah bilang gitu, you love me, prove it. Gitu kalau saya jadi Tuhan, kalau saya bisa komunikasi sama Tuhan begini, kalau Tuhan bilang, you say you love me, prove it. Jangan cuma ngomong I love you, tapi gak ono jebule. Kalau kita ngomong gitu ya, Bu Kristi kemarin ngomong gitu ya, gak ono jebule. Nah, jadi mari kita sama-sama malam ini belajar ya, membuka hati kita, mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Yang ketiga, ya, mengucap syukur senantiasa. Ya, itu tadi ya. Ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca-baca sama-sama lagi ya, tetap semangat ya. Yuk, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Amin. Amin. Bahasa Inggrisnya, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Jadi ini loh kehendak Bapa. Tuhan tidak berkata, aku menuntut kamu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Enggak. Tuhan bilang, aku itu menghendaki kamu. Iya kan? Menghendaki is all up to you. It's all up to us if you want to say thank you. It's all up to us if we want to open our heart. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka menuntut-nuntut. Ucapan syukur itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena dalam ucapan syukur itu ada kekuatan. Ya, ingat waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Apa yang Tuhan lakukan pertama-tama? Begitu Tuhan menerima, Tuhan pecah-pecahkan, Tuhan angkat ke langit dan dia bilang, mengucap syukur. Begitu powerfulnya mengucap syukur itu, Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul, masih sisa. Ya. Makanya jadi kalau kita mengucap syukur dalam hal kecil, apalagi dalam hal besar, wow. Tuhan itu wes tak kei neh, iya kan? Iya kan? Seperti itu. Kalau kita manusia, kita memberi, kita nggak mendapat timbal balik, kita nggak mau memberi lagi. Benar apa enggak? Karena kenapa kita manusia selalu bertanya timbal baliknya mana? Kan gitu ya. Kalau Tuhan kan nggak menuntut. Tuhan memberikan kebebasan pada kita loh. Ya, seperti itu. Kita itu manusia sering banget nuntut ya. Jadi jangan menuntut deh. Dalam segala hal mengucap syukur deh. Kayak tadi lagu yang dinyanyikan sama kakak. Apa tadi? In the valley, even I don't feel it, I praise God. Ya, seperti itu. Jadi dalam segala hal mengucap syukurlah. Jangan cuma mengucap syukur dalam keadaan baik-baik saja. Jangan mengucap syukur ketika kita merasa, oh hari ini I think I'm loving God today. I think I'm in the mood to praising God today. No. Dalam setiap saat kita itu harus mengucap syukur. Memang susah. Tapi kalau kita tahu kita mengucap syukur itu kita punya kekuatan. Karena ucapan syukur kita itu bisa merubah keadaan loh. Ya. Bulan depan saya akan pergi ke Indonesia.
Karena memang seperti yang kita tahu ya, orang tua bapak saya lagi sakit. Memang seperti itu keadaannya. Terkadang kita sebagai manusia kalau kita belum mengalaminya itu susah untuk kita mengerti betapa susahnya merawat orang yang sedang sakit. Ya. Itu loh. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Semuanya itu terbaik. Meskipun masalah Tuhan bisa pakai buat kita. Meskipun cobaan Tuhan bisa pakai buat kita agar kita bisa naik tingkat lagi. Jadi kalau kita merasa, aduh kok aku begini lagi ya, begini lagi ya, begini lagi ya. Kita harus merubah cara pandang kita. Oh mungkin ini cara Tuhan untuk merubah aku agar aku lebih baik lagi. Agar aku lebih sabar lagi. Agar aku lebih setia lagi sama Tuhan. Amin. Jadi memang mengucap syukur itu penting sekali. Karena dalam ucapan syukur itu memiliki kekuatan yang bisa merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Karena apa? Karena kita membiarkan Tuhan yang bekerja buat kita. Kita bahasa Inggrisnya allowing him to work. Mengizinkan. Kita mengizinkan Tuhan yang bekerja. Ketika kita mengucap syukur Tuhan yang bekerja. Kenapa? Karena kita izinkan. Mengucap syukur dalam segala hal. Wow. Benar-benar ya malam hari ini saya siapin itu sampai wah, ini luar biasa. Bagi kita untuk bisa berdiri and say I love you Lord. Dan Tuhan bicara I love you too. Luar biasa. Hari Jumat kemarin waktu kita praise and worship, Tuhan itu berdiri ngeliatin kita dengan senyum ear to ear loh. Makanya saya itu bilang, wow amazed betapa kita menyenangkan hati Tuhan kalau kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Tuhan itu wow senang banget. Kan Tuhan gak nuntut kita mati ya, seperti di kayu salib atau seperti itu. Enggak, Tuhan itu memuji Tuhan dengan segenap hati. Mengucap syukur dalam segala hal aja Tuhan itu udah senang banget. Jadi jangan pernah kita mengeluh. Saya masih ingat cerita Budayu waktu Budayu sama Pak San ke dokter dan mereka mendengar berita yang gak bagus. Yang dikatakan Pak San apa? Jangan mengeluh. Jangan mempertanyakan Tuhan kenapa Tuhan terjadi pada diriku. Tapi mengucap syukur. Karena lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu mau kita belajar untuk mempercayainya. Gitu loh. Luar biasa kalau kita bisa berdiri malam hari ini dan berkata, I love you Lord. And tonight I want to open my heart to you. Tonight I want to love you with all our soul and all our heart. Tonight we want to really, really give thanks for everything that you've done in our life. Amen.